Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Jumpa lagi denganku Oktiara FS. Kali ini guys, kita akan membahas tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru. Jadi kita akan membahas tentang prediksi soal CPNS terbaru yaitu tahun 2022-2023, khususnya SKD CPNS ya guys. Ada 30 soal TWK yang akan kita bahas ya guys. Yang pastinya terupdate dan lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khususnya ya guys. Jangan di skip ya guys, simak terus videonya sampai selesai. Yuk langsung saja cekidot. Untuk soal nomor 1, yuk kita baca soalnya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formepi, Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Idealnya, sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, dan E. Sistem sesuai zaman. Jadi guys, jika kita menemukan soal panjang seperti ini dan membutuhkan banyak waktu dalam membaca wacananya, kita hanya perlu triknya yaitu pertanyaan yang paling bawah ini ya guys, dan kata kunci pernyataan di atasnya. Ini kita bisa lihat wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Jadi di sini ada demokrasi dan di sini ada Pancasila. Jadi demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Ini membahas tentang sila mana yang membahas tentang demokrasi. Jadi jawabannya yaitu sila keempat guys. Itu yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir keempat Pancasila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jadi yang berhubungan dengan demokrasi masuk ke sila keempat. Jadi triknya tidak usah membaca terlalu lama wacana, tetapi cari kata kunci dalam soal. Gampang ya untuk mempersingkat waktu nanti dalam menjawab soal. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini juga merupakan soal yang panjang ya guys. Kita baca dulu semuanya baru kita dapatkan kata kuncinya ya guys. Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua ULMWP Beni Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Deklarasi itu tak dia sampaikan di tanah Papua, tetapi disampaikan melalui siaran pers di situs resmi ULMWP pada 1 Desember 2020. Dalam pernyataannya, Beni tidak akan lagi tunduk pada konstitusi dan hukum Indonesia. Papua akan memiliki hukum dan konstitusi sendiri. Selain mendeklarasikan kemerdekaan Papua,
Beni juga menyatakan dirinya telah diangkat sebagai presiden sementara dari pemerintahan sementara Republik Papua. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Rantai, D. Pohon beringin, E. Bintang. Jadi untuk kasus soal nomor 2 ini, jika kita lihat dari pertanyaan akhirnya, yaitu tentang pelanggaran terhadap Pancasila. Sila keberapa ya guys? Di sini kata kuncinya yaitu Papua Barat ingin pecah dari Indonesia. Jadi yaitu berkaitan dengan persatuan Indonesia. Sila keberapa guys? Sila ketiga. Sila ketiga itu memiliki lambang apa? Kita bahas dulu. Padi dan kapas ini lambang dari sila kelima ya guys. Kepala banteng itu sila keempat. Rantai itu sila kedua. Pohon beringin sila ketiga dan bintang sila ke-1. Jadi yang mana guys? Yang benar adalah pohon beringin. Ini ya guys, pohon beringin. Kita lihat dulu kuncinya yaitu pohon beringin D ya guys. Ini ya, tentang persatuan yaitu sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sila tersebut mengandung nilai sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga tersebut terdapat 7 butir pengamalan, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Memelihara ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jelas ya guys untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya guys. Soalnya, X adalah seorang gadis yang sangat cantik, bahkan mendekati sempurna. Dia selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya. Dia terlahir dari orang tua yang kaya raya, serta sukses di kotanya tempat dia tinggal. Namun, dia adalah orang yang sombong. Dia selalu menilai orang lain dengan kekayaannya dan kedudukannya. Dalam bergaul, dia sangat selektif. Dia lebih memilih teman yang kaya. Sikap X bertentangan dengan sila A. 1, B2, C3, D4, E5. Jadi jawabannya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gadis X memiliki sifat yang bertentangan dengan sila kedua. Yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, kaya tadi termasuk kedudukan sosial ya guys, warna dan sebagainya. Jadi jelas, yaitu sikap X bertentangan dengan sila kedua. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4. Membuang sampah sembarangan termasuk dalam salah satu penyebab terkikisnya semangat kebangsaan. A. Nasionalisme. B. Integritas nasional. C. Pancasila. D. Bela negara. E. NKRI. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena menjaga kepentingan umum seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas umum merupakan cerminan sila kelima dalam Pancasila. Paham ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Beliau, bila menasihati anak-anak, selalu berpesan kalau menikah harus mencari suami yang kaya. Jangan mau hidup miskin, karena hidup dengan kemiskinan itu tidak akan mudah. Pesan itu yang selalu diingat oleh anaknya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila. Soal ini sama seperti dengan soal nomor 3 ya guys. Bertentangan dengan sila keberapa? A. 1, B2, C3, D4, E5. Jadi jawabannya yaitu sila kedua. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena soal ini sama seperti mirip-mirip dengan soal nomor 3 tadi ya guys, tentang tokoh X. Nah, perilaku Pak Tono bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial seperti kekayaan, warna dan sebagainya. Jelas ya guys? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Soalnya adalah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa terlepas dari sikap saling menghormati, menghargai, bekerja sama, berkomunikasi, serta memiliki hubungan saling menguntungkan. Karena hal itulah, masyarakat yang ada di Indonesia juga senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di seluruh belahan bumi. Salah satu contoh sikap bangsa Indonesia adalah dengan masuk sebagai anggota PBB dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Hal tersebut merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila A1, B2, C3, D4, E5. Jadi, kata kuncinya yaitu bangsa Indonesia, ya, sikap bangsa Indonesia dengan masuk ke anggota PBB, ya, dengan masuk menjadi anggota PBB dan menjalin hubungan diplomatik. Kata kuncinya merupakan sila keberapa? Yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sila kedua? Karena salah satu contoh sikap bangsa Indonesia adalah dengan masuk sebagai anggota PBB dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini adalah pengamalan Pancasila kedua, yaitu mengembangkan
sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi kita perlu mengembangkan kerjasama dan saling menghormati dengan negara lain. Next, soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Abdul adalah seorang pengusaha keripik singkong cassava yang cukup sukses. Banyak cabang yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun telah sukses, Abdul tidak lupa diri dan tidak merasa sombong. Banyak dari pegawai lamanya yang dibimbing supaya tidak selamanya menjadi pegawai usaha keripik singkongnya. Abdul ingin agar pegawai lamanya mendirikan usaha pertanian singkong sendiri, sehingga mereka bisa berdikari dan hasil usaha pertanian singkong tersebut bisa menjadi suplai raw material bagi perusahaan cassava. Dengan hasil didikan dan bantuan modal dari Abdul, akhirnya beberapa pegawai lama bisa sukses berdikari dan menjadi mitra cassava. Tindakan Abdul tersebut merupakan implementasi dari butir Pancasila sila A1, B2, C3, D4, E5. Jadi kita jumpai lagi soal yang panjang. TWK serasa TKP ya guys. Jadi untuk soal yang panjang ini kita lagi-lagi harus menemukan kata kuncinya. Kalau kata kuncinya di sini yaitu Abdul ingin membantu pegawainya supaya bisa berdikari dan mandiri ya guys. Punya usaha singkong sendiri. Supaya bisa sukses, berdikari dan menjadi mitra cassava. Jadi Abdul ini selain tidak sombong dan baik hati juga ingin melatih kemandirian pegawai-pegawainya. Dan contoh ini merupakan implementasi dari sila keberapa? Yaitu sila ke-5. Ya guys, sila ke-5. Mengapa sila ke-5? Tindakan Abdul tersebut merupakan salah satu teladan bagi kita. Setelah ia sukses dengan usahanya, ia juga ingin agar pegawai lain berdikari dan memiliki usaha sendiri, tidak lagi bergantung dan menjadi pegawai di cassava. Sikap Abdul tersebut yang suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan salah satu pengamalan dari butir Pancasila sila ke-5. Jadi kata kuncinya tolong menolong ini ya. Memberi pertolongan kepada orang lain itu butir sila ke-5. Paham ya guys? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya guys. Soal nomor 8. Indonesia adalah negara luas yang terdiri dari banyak pulau yang membentang dari daratan Aceh hingga Papua. Tentunya, tidak setiap saat pemerintah dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat Indonesia secara maksimal. Contohnya, baru-baru ini di wilayah ibu kota dan Pulau Jawa pada khususnya, terjadi pemadaman listrik yang sangat lama, bahkan sampai mengakibatkan kerugian yang sangat besar, karena pemadaman berlangsung lebih dari 24 jam di beberapa wilayah. Namun ternyata, ada beberapa orang masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut. Dengan pergi ke luar negeri hanya karena pemadaman listrik dan orang tersebut banyak uang. Otomatis ya banyak uang. Hal tersebut bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi untuk kasus soal ini lebih ditekankan bahwa ada seseorang yang tidak peduli dengan keadaan yang sedang mati lampu di Indonesia. Dia lebih memilih ke luar negeri karena banyak uang. Sifat itu bertentangan dengan Pancasila keberapa? Yaitu sila ke-5 ya guys. Karena
Ada beberapa orang anggota masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut, dengan pergi ke luar negeri hanya karena pemadaman listrik, dan orang tersebut memiliki banyak uang. Itu kata kunci dari soal. Hal ini bertentangan dengan pengamalan sila kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi boros dan gaya hidup mewah itu bertentangan dengan sila kelima. Paham ya guys? Kita lanjut soal ke-9. Polda Bengkulu turun tangan usai video pembulian seorang bocah SMP kepada temannya viral di media sosial. Sebagai informasi, rekaman video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @bengkulu_terkini.id. Bocah yang tampak memakai baju coklat tampak tengah dipukul oleh siswa berbaju biru dengan memakai topi. Bullying termasuk pelanggaran sila ke A1, B3, C5, D2, E4. Jadi bullying ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun yang menyangkut hak asasi manusia dalam kepentingan pribadi di luar kepentingan umum erat hubungannya dengan sila kedua, yaitu bullying itu kemanusiaan, tidak menghargai orang lain, ya, melakukan pembulian itu termasuk melanggar sila kedua. Dan selanjutnya soal nomor 10. Zoldik seorang perokok berat. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 50 batang rokok. Wow ya, banyak sekali. Walaupun telah divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker paru-paru, dia enggan mengubah pola hidupnya. Suatu hari, Zoldik menggunakan Transjakarta menuju kantornya. Dalam perjalanan, ia menghisap rokok tanpa menghiraukan tulisan "Dilarang merokok" yang tertera di kendaraan umum tersebut. Zoldik sempat ditegur oleh petugas Transjakarta atas tindakannya. Namun, Zoldik balik memarahi petugas tersebut sambil mengatakan jika petugas tersebut hanyalah seorang pegawai rendahan yang tidak memiliki hak untuk menegurnya. Tindakan Zoldik merupakan penyimpangan dari sila A1, B2, C3, D4, E5. Ini orang yang sangat keras kepala, yang tidak memenuhi aturan yang ada. Dia mementingkan diri sendiri ya, Zoldik ini. Itu penyimpangan sila keberapa? Yaitu sila kelima. Iya guys. Tindakan Zoldik melanggar pengamalan sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sikap Zoldik ini melanggar sifat dan suasana kekeluargaan yang mengganggu kepentingan orang banyak, ya, dengan merokok di tempat umum, di kendaraan umum. Ini melanggar sila ke-5. Jadi next kita lanjut soal ke-11 ya. Soal nomor 11. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila dijadikan pedoman hidup. Namun, masih banyak kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah penyimpangan terhadap sila ketiga. Di bawah ini, kasus penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah A. Kerusuhan di Tolikara, Papua. B. Kasus perbudakan buruh panci. C. Kasus pelecehan seksual di sekolah JIS. D. Kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumsel. Dan E. KKN dinasti Ratu Atut Jaisyah. Jadi penyimpangan terhadap sila persatuan Indonesia.
adalah yang A ya, kerusuhan di Tolikara. Penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi adalah kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Kerusuhan yang terjadi awal April 2016 ini merupakan konflik antara dua distrik yaitu Gika dan Panaga yang masih dalam satu kesatuan daerah. Kerusuhan ini menimbulkan korban. Jadi sangat jelas ya, dengan ada kerusuhan di Tolikara, Papua itu memecahkan persatuan Indonesia. Jadi terjadi perpecahan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12. Menteri Dalam Negeri Mendagri Cahyokumolo menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Penghargaan tersebut diserahkan saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah atau Otoda ke-23 di Banyuwangi, Jawa Timur. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada daerah terbaik dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EKPDD 2018, khususnya terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD 2017. Dikutip dari mediaindonesia.com, Jumat 26 bulan 4 2019. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi dari Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi ini tentang otonomi daerah ya. Itu jawabannya adalah C, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah nilai yang diutamakan dalam memberikan keistimewaan terhadap kebijakan daerah melalui otonomi daerah demi menjaga keutuhan NKRI. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Pada suatu hari, Andi ditawari teman sewaktu kuliahnya dahulu untuk mencoba pekerjaan baru yang dianggap lebih baik dari pekerjaan Andi sekarang. Tetapi Andi sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang sekarang dan sudah menguasai sistem kerja juga seluk-beluk yang ada di pekerjaannya sekarang. Walaupun sebenarnya tawaran itu belum tentu baik di sisi Andi untuk jangka waktu yang lama. Sikap Andi dalam kasus di atas mencerminkan konsistensi dan ketegasan di dalam diri Andi yang sangat berkaitan dengan A. Nasionalisme, B. Integritas, C. Bela negara, D. Persatuan, E. Tertib hukum. Jadi tentang konsistensi dan ketegasan ya, yaitu jawabannya adalah B. Integritas. Integritas adalah sikap teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Contohnya tadi konsisten dan tegas mempertahankan prinsip ya. Oke, soal selanjutnya nomor 14. Kemampuan awal bela negara merupakan nilai dasar dari sikap bela negara. Kemampuan awal bela negara tersebut indikatornya adalah di bawah ini, kecuali. Yang kecuali ya, A. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. B. Memelihara kesehatan jiwa dan raganya saat dibutuhkan. C. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. D. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani. E. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Jadi yang kecuali atau yang bukan adalah B. Memelihara kesehatan jiwa dan raganya saat dibutuhkan. Itu bukan merupakan kemampuan awal bela negara. Ya, yang merupakan indikatornya. Oke, selanjutnya nomor 15. Ani merupakan anak sulung dari 3 orang bersaudara. Terlahir dari keluarga yang kaya raya.
membuat Ani tidak segan-segan bergaya berjuis. Seluruh barang-barang yang dimilikinya bermerek luar negeri dan limited edition. Tidak segan-segan dia merogoh kocek demi mengejar barang-barang yang diincarnya. Ani percaya bahwa produk-produk luar negeri merupakan produk terbaik dibandingkan produk dalam negeri. Sikap Ani mencerminkan pandangan A. Primordialisme, B. Xenocentrisme, C. Etnosentrisme, D. Sukuisme, E. Ekstremisme. Jawabannya adalah B. Xenocentrisme. Pengertian xenocentrisme adalah suatu sikap menilai rendah budaya sendiri atau lokal dan menilai tinggi kebudayaan asing. Paham xenocentrisme berasal dari sikap individu yang kurang percaya diri dan merasa inferior. Ini adalah kebalikan yang tepat dari kata etnosentrisme. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal 16. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipaham secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Dan E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jawabannya adalah A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika memahami nasionalisme dialami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian akan menimbulkan sikap kapitalis bahkan cenderung individualistis. Oke, soal berikutnya. Nomor 17. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Ingat, Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam kegiatan A. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan khidmat berlandaskan jiwa nasionalisme. B. Memberikan bantuan sosial pada kaum duafa. C. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. D. Pulang setelah jam kerja kantor selesai dan memberi salam kepada atasan dan rekan kerja. E. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Jawabannya adalah E. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tertib lalu lintas. Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk penguatan terhadap kesadaran hukum. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi negara yang melandaskan hukum sebagai salah satu cara untuk menjamin dan melindungi warga negara. Salah satu contoh kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara adalah memasang sabuk pengaman sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Paham ya? Dan nomor 18 kita lanjut. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang kompleks. Hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada A. Melindungi segenap bangsa Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Menciptakan ketertiban umum. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawabannya adalah A. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Pada soal tersebut, kasus penganiayaan berhubungan dengan perlindungan. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Oke, next. Soal 19. Implementasi Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup dapat terlihat pada titik-titik. A. Menaati
dan menjalankan perintah hukum. B. Bersikap toleransi terhadap seluruh masyarakat baik minoritas maupun mayoritas. C. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. D. Ikut hadir memenuhi undangan pernikahan tetangga. Dan E. Bersedia membayar pajak secara jujur dan transparan. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu D. Ikut hadir memenuhi undangan pernikahan tetangga. Alasannya, memenuhi undangan pernikahan yang dilakukan oleh tetangga merupakan perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup karena mencerminkan hidup rukun bertetangga. Nomor 20. Salah satu hasil sidang PPKI 1 adalah A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Membentuk MPR dan DPR. C. Merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. D. Mengesahkan Piagam Jakarta. Dan E. Melakukan pembagian kekuasaan negara. Jawabannya adalah A. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketua dan anggota PPKI berkumpul di Pejambon untuk mengadakan sidang PPKI yang pertama dengan menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR dibentuk. Oke, next. Soal nomor 21. Soal nomor 21. Pada saat ini, semangat persatuan dan kesatuan sudah terbentuk dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tonggak persatuan dan kesatuan negara Indonesia lahir pada saat peristiwa ... A. Kongres Pemuda 1. B. Kongres Pemuda 2. C. Rengas Dengklok. D. Proklamasi Kemerdekaan. E. Kebangkitan Nasional. Jawabannya adalah B. Kongres Pemuda 2. Peristiwa yang melahirkan semangat persatuan dan kesatuan negara Indonesia tercipta pada saat momentum Sumpah Pemuda yang terjadi pada saat Kongres Pemuda kedua. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 22. Lambang Garuda Pancasila saat ini merupakan hasil revisi dari sayembara yang dilakukan pada masa perumusan dasar negara. Dulunya lebih mirip hewan mitologi Jawa yang dikenal sebagai Jatayu. Pembuatan lambang Garuda Pancasila adalah A. Sultan Hamid II, B. Sultan Hasanuddin II, C. Sultan Manggarai, D. Sultan Hasan II, dan E. Sultan Theodore II. Jawabannya adalah A. Sultan Hamid II. Perumusan lambang Garuda Pancasila pertama kali dan dipilih oleh Insinyur Soekarno adalah dari hasil sayembara yang dimenangkan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Soal nomor 23. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Nilai Pancasila, B. Kesatuan suku bangsa, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. Wilayah dan serangan pemberontakan, dan E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jawabannya adalah C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,
Tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran. Jelas ya guys? Yaitu untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Soal nomor 24. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengubah pasal-pasal di bawah ini kecuali A. Yang kecualinya ya, A. Pasal 18, B. Pasal 20, C. Pasal 24, D. Pasal 28, dan E. Pasal 36. Jawabannya adalah C. Pasal 24. Amandemen kedua diputuskan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasalnya adalah Pasal 18, 18A, 18B, 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B, 25E, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, pasal 30, 36A, 36B, 36C. Jadi pasal 18 ada, 20 juga ada, ya. 18 ada, 20 juga ada, 28 ada, 36 ada. Berarti jawabannya adalah C. Paham ya? Kita lanjut ke soal 25. Pelanggaran Belanda terhadap hasil perjanjian Renville, pelanggarannya ya, menyebabkan terjadinya A. Agresi militer 1, B. Agresi militer 2, C. Peristiwa Medan Area, D. Serangan umum 1 Maret, dan E. Peristiwa Bandung Lautan Api. Jawabannya adalah B. Agresi militer 2. Perjanjian Renville disebabkan oleh penyerangan Belanda terhadap Indonesia. Penyerangannya itu agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Lalu Belanda melanggar perjanjian Renville dan muncullah agresi militer Belanda 2 atau agresi militer 2. Next, nomor 26. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti itu, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Ide pokok paragraf tersebut di atas adalah A. Cara menyimpan brokoli, B. Fungsi garam dan penirisan brokoli, C. Cara mempertahankan warna brokoli, D. Daya tahan brokoli, C. Cara membersihkan brokoli. Jawabannya adalah A. Cara menyimpan brokoli. Paragraf di samping merupakan jenis paragraf induktif yang memiliki ide pokok di akhir paragraf. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah cara menyimpan brokoli. Terletak di akhir paragraf. Next, soal nomor 27. Nasionalisme dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut kecuali A. Nasionalisme sipil, B. Nasionalisme etnis, C. Nasionalisme romantik, D. Nasionalisme sosial, dan E. Nasionalisme budaya. Jawabannya adalah D. Nasionalisme sosial. Beberapa bentuk nasionalisme yaitu 1. Nasionalisme sipil, termasuk ya guys, termasuk ini. Kemudian nasionalisme etnik juga termasuk. Kemudian nasionalisme romantik juga termasuk. Nasionalisme budaya termasuk ya. Dan tambahannya nasionalisme kenegaraan dan nasionalisme agama. Jadi jawabannya adalah D. D ya. Jawabannya adalah D.
nasionalisme sosial. Oke, paham ya? Kemudian soal nomor 28. Nasionalisme saat negara memperoleh kebenaran politik dari budaya atau etnis. Sebuah masyarakat merupakan nasionalisme bentuk A. Kewarganegaraan, B. Budaya, C. Etnis, D. Identitas, E. Organik. Jawabannya adalah C. Etnis. Nasionalisme etnis adalah sejenis semangat kebangsaan saat negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Jelas ya guys, etnis jawabannya. Next, nomor 29. Salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat lingkungan pelajar. Di lingkungan pelajar adalah A. Tindak kriminalitas, B. Tindakan korupsi, C. Tawuran antar sekolah, D. Aksi demonstrasi, dan E. Etnosentrisme. Jawabannya adalah C. Tawuran antar sekolah. Dan yang terakhir, soal nomor 30. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Salah satu indikator pengamalan Pancasila sila ketiga adalah mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Jadi guys, kita sudah membahas 30 soal-soal TWK. Terima kasih. Thanks for watching. Dan jangan lupa ikuti video selanjutnya, yaitu tetap tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru bagian 2, baik itu TWK, TIU, atau TKP. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru. Like dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk pengembangan channel kami. Itu saja dariku, dan akhir kata, Assalamualaikum, sampai jumpa, bye-bye. Semoga bermanfaat.